Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, mari bersama-sama kita awali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah kita sedang bersilaturahim, silaturahim atau silaturahmi ya, di IKD, Ikatan Dai Indonesia, mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada Bapak Ibu ya, yang hari ini insyaallah akan melakukan sebuah proses yaitu ikrar wakaf ya. Selamat datang di kantor IKD, dan alhamdulillah kita hari ini insyaallah ya, ini sudah datang sebagai wakil ketua dari Lembaga Wakaf IKD yang akan menerima wakaf. Bapak Ibu silakan di depan aja. Boleh ya. Ya, untuk itu mari bersama-sama kita awali dulu aja kita dengan sama-sama membaca umur kitab Al-Fatihah. Ya, alhamdulillah ya, kita sudah awali ya dengan sama-sama mencoba kita, mudah-mudahan acara kita ikrar wakaf hari ini diberikan Allah SWT kelancaran, kemudahan ya, dan keberkahan tentunya. Kita semua mendapatkan taufik dari Allah SWT untuk menjadi orang-orang yang Allah pilih ya, untuk mewakafkan sebagian harta kita di jalan Allah SWT. Baik, sebelum saya sampaikan beberapa hal terkait dengan ikrar wakaf kita ya, sebagai informasi awal terlebih dahulu, insyaallah hari ini ya kita akan ada yang ikrar wakaf. Awalnya ada 6 orang, sebenarnya banyak ini karena memang kebetulan beberapa orang, dan data yang kemarin ada berapa itu? Ada 14 orang ya. Nah, awalnya insyaallah 6 orang, tapi ada satu yang berhalangan juga. Nah, dia yang ini sakit, saya doakan agar segera disembuhkan juga. Insyaallah tanggal 30 nanti ada sekitar 8 orang lagi yang akan melakukan ikrar wakaf ya di sini di Lembaga Wakaf IKD. Nah, sebelumnya saya ingin sampaikan juga buat Bapak Ibu semua ya, agenda hari ini adalah namanya ikrar wakaf wasiat melalui polis asuransi jiwa syariah alias ya. Nah, ini kenapa sih mungkin sudah disampaikan ya ke Bapak Ibu semua, tapi ini perlu saya sampaikan lagi, mungkin ada yang dari keluarga yang baru datang ataupun dari ahli waris ya. Proses ikrar wakaf ini memang wajib didatangi atau diikuti oleh ahli waris ya, karena memang namanya rukun wakaf itu ada, yang pertama ada namanya al-muwaqif. Al-muwaqif itu yang berwakif atau al-waqif. Nah, yang kedua ada namanya mauquf, apa yang diwakafkan, ini hartanya dalam bentuk apa, dalam bentuk nanti ini berbentuknya uang tunai ya. Yang ketiga adalah mauquf alaih, peruntukannya. Nah, diperuntukkan untuk apa? Maka dalam ikrar wakaf itu nanti peruntukannya di IKD ini kita ada masjid, pembangun masjid, kemudian pesantren IKD, dan untuk kegiatan dakwah IKD gitu ya, peruntukan mauquf alaihnya. Nah, yang berikutnya ada namanya nazir ya, yaitu lembaganya, lembaga wakaf yang nanti akan mengelola wakaf dari Bapak Ibu, memastikan bahwa amanah wakafnya itu tersampaikan sesuai dengan wasiat atau sesuai dengan ikrar mauquf alaihi dari Bapak Ibu semua. Yang kelima ada namanya ikrar. Nah, ikrar itu ada sebuah pernyataan untuk apa? Untuk kita mewakafkan dana semakin sedekah biasa. Kalau sedekah biasa itu tidak perlu melakukan ikrar atau menunjuk lembaga mengelolanya, ini kemana aja bebas aja. Tapi kalau namanya ikrar wakaf ini ya, prosesinya harus disampaikan seperti ini, mendatangkan ahli waris. Kenapa? Karena dalam fatwanya harus mendapat persetujuan dari ahli waris. Nah, kenapa melalui wakaf polis ini belum bisa sampaikan ya. Wakaf polis ini sebenarnya sangat membantu kita punya wakaf sejak dini. Kenapa kita perlu mempersiapkan wakaf sejak dini? Nah, ini poin yang mungkin yang penting sekali kami sampaikan ya. Kenapa sih ada sebuah program wakaf polis ya? Nah, pada umumnya memang kita sama-sama tahu, sadar gitu ya, bahwa namanya berwakaf ya, silakan kalau kita mampu bangun masjid ya, buat pesantren, ataupun mungkin ada tanah yang kita wakafkan, ada lahan yang kita wakafkan, silakan, boleh-boleh saja. Tetapi memang tanah wakaf di Indonesia ini sudah banyak tersedia ya, IKD sendiri tanah wakaf yang orang-orang wakaf sudah banyak
juga, tapi masalahnya memang belum ada dananya, ya. Tanah wakafnya ada, tapi dibangun di atasnya itu apa? Perlu dana, ya, perlu uang. Nah, dan tidak semua orang punya kemampuan langsung ada 100 juta, ada 500 juta, ada 1 miliar, tidak semua orang mampu. Nah, itu dari sisi yang pertama, bahwa ini sangat membantu kita punya wakaf. Sejak hari ini dalam jumlah yang besar wakafnya, ya, wakafnya dalam jumlah besar dengan cara kita ikut program melalui polis asuransi, dengan cara mencicil setiap bulan sesuai dengan kemampuan kita. Itu sudah bisa langsung kita wakafkan. Apa yang kita wakafkan yaitu nilai asuransi jiwanya. Nah, kenapa harus kita wakafkan sekarang? Kenapa nilai asuransi jiwanya harus kita wakafkan sekarang? Kenapa? Nah, ini pertanyaan menarik, ya. Kenapa harus kita wakaf sekarang? Itu juga pertanyaan yang keduanya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita mengacu kepada firman Allah dan hadis Rasulullah gitu, ya, bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita kan sampai pada namanya kematian. Kedua, Allah berfirman juga, ya, laula akhartani fa yaqul rabbi laula akhartani, Al-Munafiqun ayat 10, ya, orang-orang yang sudah menjelang kematian, yang telah meninggal dunia itu punya keinginan apa? Ya, fa asaddaqa. Dia ingin sedekah. Ya kan, tapi kematian sudah datang, sudah nggak mungkin lagi. Walaupun dia minta sedikit waktu lagi untuk bisa dikasih suatu sedekah. Nah, karena waktu kita masih ada, ya, kesempatan kita masih ada, kita bisa lakukan sekarang tanpa harus nanti menunggu kematian datang. Karena kalau kematian sudah datang, kita nggak mungkin sempat lagi. Karena banyak orang anggapan begini, saya wakafin nanti aja deh kalau sudah dananya ada. Gitu, ya kan, sekarang masih banyak nih kebutuhan anak sekolah, biaya kuliah, biaya ini, biaya itu, gitu, ya, yang perlu saya siapin. Kayaknya wakaf ini suatu hal yang nggak perlu saya siapin sekarang, tapi nanti aja kalau ada lebihnya. Masalahnya kita nggak pernah tahu, ya kan. Planning sesuatu yang tidak pernah terplanning, gitu, ya. Jadi kita nggak tahu kapan namanya kematian kita datang, tiba-tiba mati, niat wakaf kita belum kesampaian. Maka dengan cara ini ada cara yang paling efektif kita untuk punya perencanaan wakaf sejak hari ini. Dengan cara mudah, ringan, dan bonusnya juga ada warisan. Karena sebagian besar memang dalam fatwanya itu maksimal wakafnya 40% saja. Contoh di sini ada yang berwakaf 100 juta, ya, berarti wakafnya 45 juta, ya, 155 jutanya kali waris. Ada yang 1 miliar, umpama 450 jutanya wakaf, 550 jutanya ke ahli waris. Tujuannya apa? Nah, saya cerita sedikit ini. Bu Aas, umur Bu Aas berapa, Bu Aas? Umurnya? Ya, kemarin tuh 67, ya. Waktu yang 2 minggu lalu, ya, ada yang 69 kalau nggak salah, dari Nia juga itu. 68 atau 69 gitu, agak mirip-mirip juga. Sama dia itu program polis yang 100 juta. Jadi bisa cerita sedikit, ya. Dia wakafnya 45 juta, warisan 25 juta. Dia sederhana alasannya. Ini saya ceritakan yang kita, ya. Ibu ini alasannya sederhana. Kalau saya meninggal dunia, ya, paling enggak ini ada uang yang menjadi wakaf saya. Yang kedua, ada uang untuk bantu nisan saya. Itulah, untuk biaya prosesi penguburan saya. Saya nggak mau kalau saya meninggal dunia berarti anak saya, gitu. Hati seorang tua, ya, ibu-ibu itu, ya, ngomongnya begitu. Saya sempat terharu, gitu, karena dia di sini kalau wakaf terus sampai menangis juga, gitu, ya. Dia sampaikan, saya sebenarnya pengen wakaf lebih besar, karena saya dengan kondisi saya sudah setua ini nggak ada masukan lagi, ya, tapi saya menyisihkan dari uang yang ada dari, ya, belanja itu untuk wakaf. Tapi paling nggak nilai ini bisa menjadi amal jariah saya, plus saya kalau meninggal dunia biaya pemakaman saya itu dari sini biaya. Nah, itu kan suatu hal yang, ya, kalau kita pikir bener adanya, gitu, ya. Apalagi kalau kita masih, saya anak masih kecil-kecil, ya, masih SD, masih SMP, masih panjang mereka untuk sekolah untuk kedepannya. Artinya apa? Artinya kan kalau saya meninggal, ya, ada yang tahu kita, ya, kita meninggal anak masih kecil. Nah, paling ada dari bagian ini nih, bagian separuh dari wakaf kita menjadi biaya mereka untuk nanti sekolah, untuk kebutuhan rumah tangga, ya, di pasangan kita dan seterusnya. Maka program ini sangat memudahkan kita, gitu. Nah, yang paling penting yang ketiga nih mau sampaikan, ya, yang paling penting yang ketiga ini, yaitu dari sisi manfaat-manfaatnya, ya, manfaat untuk lembaga wakaf, dana wakaf yang besar, manfaat untuk keluarga kita, untuk diri kita ada, tapi manfaat satu yang paling penting yang ketiga, yaitu siapa sih dari kita, ya, yang hari ini sudah sangat yakin bahwa hari ini timbangan amal kita lebih berat dari dosa kita. Nggak ada, kita tanya selevel ustadz pun, ya, juga nggak bisa jamin bahwa amal seseorang itu hari ini sudah lebih berat dari dosanya, ya kan? Mungkin
dosa kita hari ini lebih banyak daripada amal kita. Nah, gimana kalau meninggal tiba-tiba belum punya amal yang cukup, sholat kita mungkin belum diterima, ibadah yang lain juga mungkin masih standar. Harapannya ini harapannya. Wakaf ini suatu hari nanti jadi masjid, ya kan? Jadi pesantren, jadi sekolah. Ya, yang kita memang nggak melihat, tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kemarin itu sempat juga ada di waktu kamu mau firman, ya di Caringan Bogor itu Ustaz ditanya, Ustaz kita kan nggak melihat nih apa namanya wakafnya. Ustaz kita jawabnya bagus, tanya beliau ya. Summa la tarawunna ainal yaqin. Ya, memang kita secara ini nggak, orang yang berwakaf kali ini mungkin dia nggak akan melihat, tapi mungkin ahli waris akan melihat, ya. Tetapi dia akan melihat. Sesungguhnya dia akan melihat nanti kapan? Di akhirat. Summa la tarawunna ainal yaqin. Dengan mata kepalanya sendiri untuk yakin nanti dia akan melihat pahalanya. Gitu. Jadi memang itu yang menjadi pertanyaan banyak orang gitu. Ini kan kita nggak melihatnya nanti. Anda nggak perlu melihat gitu ya. Anda nggak melihat nanti di akhirat di surga. Gitu. Tapi kalau kita nggak siapin, bagaimana kita bisa melihat amal kita? Nah, ini tujuannya menambah pahala kita. Kalau kita meninggal dunia, wakaf inilah nanti akan menjadi penambah timbangan amal kita. Harapannya seperti itu. Gitu ya. Nah, inilah maka program ini kita galakkan, tujuannya membantu setiap orang punya wakaf dengan mudah, ringan, tanpa harus nunggu kaya. Ya, karena kalau nunggu kaya belum tentu Pak ya. Udah dari duitnya 500 juta mewakafin, belum tentu ya kan, udah berubah pikiran. Duitnya mungkin bisa dengan yang lain diputar ataupun dialokasi ke yang lain. Tapi dengan cara ini ya kita udah tahu nilai wakaf kita berapa. Insya Allah ini akan diwakafkan fikri dan IKD akan mengelolanya menjadi wasiat sesuai dengan amanah Bapak Ibu semua. Ya. Yang ketiga adalah ini akan menjadi bekal kita nantinya. Ya, sebaik-baik bekal dunia mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat menanam buat ladang akhirat. Wa khairul budzur al-waqf. Itu kata ulama itu. Dan sebaik-baik bibit tanamannya adalah wakaf. Jadi ini kita menanam nih. Kalau kita di dunia kita mampu menyisihkan untuk kehidupan kebahagiaan kita di dunia gitu ya. Untuk keluarga, untuk anak, untuk bisnis, untuk apapun yang kita lakukan kebahagiaan di dunia kita mampu lakukan, ya. Ini jangan ada beban, gitu ya. Karena memang begini, ini sedikit ya saya mau kutip kata-katanya begini. Kalau ini sudah kita jalankan, ya, godaannya untuk berhenti di jalan itu sangat besar. Saya sampaikan, ya. Kenapa? Karena kita hari ini sudah ikrar sama Allah Subhanahu Wa Taala kan di awal syahadat nanti, ya. Digoda ke depannya untuk tidak melanjutkan mungkin saja, ya. Mungkin saja, ya. Karena kenapa? Karena kita kalau baca surah Al-Baqarah 267, 268, 269 itu ada kata-kata di sana. Atas ayat 267 tentang infak, ya, tentang sedekah, tentang menafkahkan harta jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 268-nya asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Setan seringkali menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan, dengan kekurangan. Nanti kalau dialokasi ke sini, ya, nanti kamu kurang untuk anak sekolah, nanti kurang untuk ini, nanti kurang untuk itu. Tapi wallahu ya'idukum maghfiratan wa fadlah. Nah, Allah menjanjikan ampunan dan fadilah, utamaan. Kalau bisa dibilang fadilah banyak banget cerita-cerita dari para wakif ya, yang bercerita tentang manfaat duniawi yang mereka dapatkan setelah berwakaf, bisnisnya lancar, ya, usahanya lancar. Itu ada banyak cerita ya. Beberapa tim kita yang punya nasabah wakaf juga bercerita seperti itu, dan juga mereka juga berwakaf merasakan hal yang sama. Itu dari sisi duniawinya, belum lagi dari sisi akhiratnya yang hal jazaa'ul ihsan ila ihsan. Tentunya Allah pasti akan mengganti kebaikan dengan kebaikan yang berlipat ganda. Itu saja dari saya. Nah, selanjutnya sebelum kita wakaf, kita ingin mendengar tentang lembaga wakaf IKADI. Ya, lembaga wakaf IKADI ini seperti apa, IKADI itu seperti apa, biar Bapak Ibu lebih kenal, lebih dekat dengan IKADI. Untuk itu pada Ustaz Nurfali sebagai wakil ketua dari lembaga wakaf IKADI ya, untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan program IKADI ya, dan wakaf IKADI. Betul, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Rabb shrah li
provinsi untuk melantik pengurus baru. Jadi saya kenalkan IKADI, Ikatan Dai Indonesia. Ini ormas seperti halnya NU dan Muhammadiyah. Ya, beda-beda sedikit saja. Ya, intinya komunitas yang menjalin kebersamaan dan persatuan dalam program dakwah Islamiyah. Cabang IKADI ada di seluruh provinsi, alhamdulillah sudah genap 34 provinsi dan di banyak kota, daerah, kabupaten, kecamatan, bahkan ada yang di daerah ranting atau desa. Jadi sudah mulai banyak, meskipun gaungnya belum banyak terdengar. Program-programnya adalah dakwah, tertulis di situ menebar Islam rahmatan lil alamin. Banyak tenaga muda, dai, dan kebanyakan keluaran dari universitas Islam baik dalam negeri ataupun luar negeri. Program yang paling banyak adalah pembangunan pendidikan atau membuka lembaga pendidikan, pesantren atau selain pesantren. Saat ini sudah lebih dari 5 titik, ya meskipun masih belum lancar pendanaannya karena membangun dengan dana umat. Salah satunya adalah dari wakaf para donatur, baik dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Ada sekitar 360 masjid sudah dibangun di 360 titik, dan di situ membina masyarakat sekitarnya, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Ada Baitul Quran, ada pesantren, ada rumah yatim, sesuai dengan proposal masyarakat di daerah masing-masing. Pesantren yang menjadi perhatian khusus dari hari ini, yang ingin kita menjadi percontohan, adalah di Purwakarta. Sudah menghasilkan tamatan kedua tahun kemarin SMP. Alhamdulillah hasilnya baik, dengan target tamat SMP hafal dengan baik 5 juz Al-Quran. Itu standarnya, tapi alhamdulillah ada yang sampai puluhan, ada yang sampai 20 juz, 25 juz, ada yang khatam 30 juz. Dan mereka alhamdulillah tidak kesulitan untuk meneruskan ke jenjang pendidikan yang lain. Kenapa belum dibuka SMA? Sudah dibuka SMA, tetapi kita masih punya kesulitan yang paling mendasar, yaitu air. Allah menguji kita, air di lokasi itu tidak lancar. Kita sudah berusaha mencari dari desa-desa sekitar, kita angkutin pakai truk, dan kita sudah menggali paling nggak 3 kali kontrak dengan ahlinya dari IPB, dari ITB, semuanya gagal di pengeboran di atas 80 meter. Masih menunggu bantuan Tuhan untuk bisa membuka itu. Dan apabila bapak-bapak di sini ada informasi tentang ahli yang bisa mengatasi hal tersebut, sangat kami harapkan. Selanjutnya, program LWI ini seperti yang saya sebut tadi, menyalurkan wakaf para donatur, para wakif, sesuai dengan proposal cabang IKADI di seluruh tempat, di seluruh provinsi dan kabupaten.
kemarin ada yang tanya kalau ada wakil atau donatur pengen menyalurkan wakaf ke Papua, bagaimana? Nah, kita punya pengurus perwakilan provinsi di sana, di 2 provinsi, ada juga di beberapa kota, itu bisa kita salurkan. Begitu juga di kota-kota yang lain. Oleh karena itu IKD sebagai lembaga wakaf yang legal sudah mendapatkan izin dari Badan Wakaf Indonesia dan legalitas kelembagaannya sudah diakui, bisa menyalurkan wakaf ke seluruh daerah di Indonesia. Jadi pengurus IKD di semua provinsi atau kabupaten bisa dengan mandat bantuan dari pengurus pusat ini melaksanakan penerimaan, pengelolaan, dan pengembangan wakaf di daerah masing-masing. Jadi kita juga mempunyai titik fokus ke daerah-daerah minim yang seluruh provinsi dan seluruh daerah, dan sudah berjalan. Ada SMK kita buka di Kalimantan, ada SMK juga di salah satu daerah yang memang membutuhkan tenaga-tenaga ahli dalam hal penggalangan ekonomi atau tenaga teknis untuk bekerja. Maka di situ sesuai kebutuhan daerah, pendidikannya kita buat dengan diberikan pendidikan ala pesantren. Alhamdulillah semuanya berjalan. Itu yang kami sampaikan. Lembaga wakaf IKD membuka beberapa kerjasama dengan lembaga-lembaga nazir yang lain apabila ada kesulitan teknis atau kesulitan legalitas, kita bisa duduk bersama dan memecahkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat terhadap dana wakaf. Itu saja yang kami sampaikan.